Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlan Rahman dari kelas 3 BD. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang customer service psychology. Yaitu ada beberapa poin yang akan saya bahas, yaitu adalah konsep dasar pelayanan prima dan juga apa saja yang kita dapat, apa saja fungsi yang kita dapatkan ketika kita melaksanakan pelayanan prima. Sebelum kita membahas tentang customer service psikologi, ada pun hal-hal mendasar yang kita harus ketahui, yaitu adalah pengertian dari psikologi. Psikologi adalah studi ilmiah yang mempelajari tentang pikiran dan perilaku manusia yang bertujuan untuk mendeskripsikan, memahami, memprediksi, dan mengendalikan perilaku serta proses mental manusia untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Lanjut, yang kedua adalah pengertian customer service psikologi. Customer service psikologi adalah bidang ilmu yang mempelajari dan menerapkan interaksi dengan pelanggan untuk memahami pikiran, perasaan dan perilaku mereka dengan tujuan memberikan pengalaman layanan yang optimal serta membangun hubungan jangka panjang. Lalu kita lanjut ke konsep dasar pelayanan prima. Setelah kita membahas tadi customer service psychology, lalu kita pula membahas tentang konsep dasar pelayanan prima, yaitu yang pertama, pengertian dari pelayanan prima. Definisi dari pelayanan prima adalah pelayanan prima atau disebut juga dengan sebagai service excellence adalah pelayanan yang melebihi harapan pelanggan. Jadi di mana kalau misalnya kita melakukan pelayanan yang terbaik, maka disitulah pelayanan prima telah terlaksanakan. Lalu jadi kita adapun di pelayanan prima itu memiliki elemen-elemen dasar, yaitu ada 5 konsep atau juga bisa disebut dengan konsep 5S: senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Oke, jadi kita bahas satu persatu. Senyum di sini adalah menunjukkan keramahan kita kepada tamu. Pada saat kita bertemu dengan tamu, maka harus kita sambut dengan senyuman, tidak perangat-perengut. Jadi, selamat siang Bapak, selamat siang Ibu, gitu. Terus yang kedua adalah menyapa atau sapa. Menyapa tamu menunjukkan kita memiliki rasa ingin dekat kepada pelanggan. Yaitu yang selanjutnya adalah salam, yaitu yang dimana kita memberikan salam seperti yang saya bilang tadi, selamat siang Bapak, selamat siang Ibu, seperti itu. Lanjut, yang keempat adalah dari sopan. Kita di sini menunjukkan rasa empati kita dan juga rasa etika kita kepada tamu, yaitu jadi tamu merasa dia dihargai sebagai pelanggan. Yang terakhir adalah santun. Kita harus santun kepada tamu dengan mengimplementasikan yang dimana kita harus menghargai tamu dan juga merasa empati kepada tamu. Jadi kita harus tahu apa yang dibutuhkan oleh tamu. Mengapa pelayanan prima itu penting? Yang pertama, meningkatkan loyalitas pelanggan. Pelanggan yang puas akan setia dan menjadi pelanggan yang berulang ketika mendapatkan pelayanan yang berkualitas, seperti itu. Jadi yang kedua adalah membangun reputasi baik dari mulut ke mulut. Dari pelanggan yang senang adalah promosi yang terbaik untuk perkembangan bisnis kita ke depannya. Lalu yang ketiga adalah membedakan diri dari kompetitor. Jadi kalau kita memiliki suatu perbedaan di antara kalau kita memiliki suatu perbedaan dengan kompetitor kita, seperti contoh, saya memiliki suatu bisnis dan kami melakukan pelayanan prima dengan memuaskan pelanggan kami, maka kami memiliki jati diri dan bisa diingat oleh pelanggan kami. Yang keempat adalah meningkatkan pendapatan. Tentu saja kalau kita melakukan pelayanan prima, maka teruslah berulang pelanggan untuk datang ke toko kita. Maka dari itu bisa menjadi pendapatan berlipat ganda dengan repeat order dari para pelanggan kita itu. Lalu yang
5 apa atau 6, menciptakan lingkungan kerja yang positif. Dari hal sekecil itu, melakukan pelayanan prima, kita melayani pelanggan, maka juga membawa energi positif kepada lingkungan kerja, yaitu lingkungan pada karyawan. Lalu prinsip dasar pelayanan prima. Prinsip dasar yaitu adalah hal-hal mendasar yang kita harus tekuni untuk menjalankan pelayanan prima. Yang pertama adalah attitude atau juga disebut dengan sikap mental dan yang positif dan perilaku yang positif dalam melayani pelanggan. Penerapan selalu ramah kepada pelanggan, sopan dan sabar, memiliki can do or doesn't attitude, sikap pasti bisa atau jangan dilakukan atau yang bisa menyakiti perasaan dari pelanggan. Yaitu ada lagi tersenyum dan menunjukkan energi positif. Ketika kita bertemu dengan pelanggan, kita harus menampilkan mimik wajah yang positif, tersenyum, ramah dan juga sopan santun. Lalu yang kedua yaitu adalah attention, perhatian kita kepada pelanggan. Artinya memberikan perhatian penuh kepada pelanggan. Seperti contoh, pelanggan membutuhkan suatu hal, maka kita harus membantu pelanggan kita untuk mendapatkan hal tersebut. Seperti itu. Terus juga kalau kita ini penerapan attention itu atau perhatian ini, kita itu harus kalau pada saat berkomunikasi dengan pelanggan, maka kita harus melakukan eye contact dengan pelanggan itu sendiri. Terus active listening, jangan kita yang pasif, karena kita di sini yang akan membantu dari pelanggan itu. Itu selanjutnya adalah mengabaikan gangguan sekitar untuk fokus pada pelanggan. Jadi pada saat kita berbicara atau berkomunikasi dengan pelanggan, kita harus fokus mendengarkan apa yang dibutuhkan dari pelanggan itu sendiri. Lanjut yang keempat yaitu adalah yang ketiga yaitu adalah penampilan atau juga disebut dengan appearance. Penampilan fisik yang rapi dan profesional, yaitu adalah berpakaian rapi, rambut disisir, kuku tidak panjang, wangi, dan juga baju dimasukkan dengan rapi. Lalu yang keempat adalah action atau juga disebut dengan tindakan. Artinya kecepatan dan ketepatan dalam bertindak melayani. Jadi pada saat kita melayani tamu, cepat tanggap saat pelanggan membutuhkan bantuan. Jadi kita tuh satset di sini adalah cepat tanggap. Jika pelanggan membutuhkan ini, kita harus segera membantu dia. Seperti itu. Itu yang kelima adalah ability, kemampuan, kompetensi dan pengetahuan yang memadai. Penerapan mengenai produk atau jasa yang ditawarkan dengan pembeli. Itu adalah ability ini kurang lebih seperti kita itu memahami atau kemampuan kita untuk menguasai dalam bidang-bidang tertentu, seperti itu. Lalu yang ke 6 yaitu adalah accountability, yaitu adalah tanggung jawab, kesediaan untuk bertanggung jawab atas segala layanan yang diberikan. Jadi ketika kita sebagai staf pelayanan yang ada di bidang industri atau bidang pariwisata atau bidang di hotel, kita ketika diberikan tanggung jawab, maka kita harus berpegang teguh atau melaksanakan tugas itu dengan baik dan selesai. Dan juga penerapan yang bisa kita lakukan yaitu mengambil alih masalah pelanggan dan menyelesaikannya hingga tuntas, tidak melemparkan kesalahan kita kepada departemen atau orang lain, seperti itu. Mungkin cukup sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan, terima kasih sudah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Xie xie.